warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Firman Fatur Rahman. Dan kebetulan pada hari ini, hari yang sangat berkah dan berbahagia ini, saya kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Tara. Ternyata udah ada nih di depan mata kita. Kalau gitu kita langsung saja. Siapakah beliau? Siapakah yang ada di samping saya ini? Halo, selamat siang kakak-kakak, akang-akang, teteh-teteh. Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa. Saya juga bisa berjumpa dengan pemirsa semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Poppy Sofia Wahyuni. Kebetulan profesi saya dari dulu sampai sekarang adalah sebagai pekerja sosial. Saya bangga sekali dengan profesi itu, karena dengan profesi itu insya Allah saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena yang namanya hidup itu kita harus bermanfaat walaupun sekecil apapun. Kita jangan jadi sampah masyarakat. Nah, insya Allah sebagai Peksos kita berusaha berupaya semaksimal mungkin jangan jadi sampah masyarakat, tapi harus berguna bagi masyarakat. Nah, itulah profesi saya. Insya Allah saya bangga dengan profesi Peksos itu, yaitu pekerja sosial. Bukan sosial ya kakak-kakak, teteh, tapi pekerja sosial. Kang Firman yang ganteng. Nah, jadi Bu Poppy ini adalah Peksos ya. Tentunya kalau misalkan Ibu Peksos, tentunya itu sekolahnya juga tinggi ya. Sampai S berapa? S teler, kebetulan saya kuliah di, emang tinggi sekali sekolah kuliah saya namanya STKS, Sekolah Tinggi Ketinggian Sekali. Yang di Dago atas lagi, tinggi di Dago paling atas. Oh, itu kan khusus yang sosial, Bu? Ya, nah untuk yang jelasnya itu sekolah tinggi kesejahteraan sosial, itu sekolah kedinasan dulunya di bawah Kementerian Sosial. Jadi ada ikatan dinasnya. Kebetulan Ibu nggak ikut ikatan dinas, jadi Ibu ikut umumnya. Jadi ada dua teman-teman jurusan. Ibu itu semua sekarang udah jadi pejabat di Dinsos, di kementerian, di mana. Cuman Ibu alhamdulillah Ibu juga jadi pendamping. Jabatan Ibu pendamping, tapi Ibu bangga gitu. Meskipun yang tidak penting jadi kan manfaat meskipun gitu. tidak jadi pejabat, tapi kita harus bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kan kalau nggak ada kita, mereka kan butuh kita juga. Betul tidak ya, saudara-saudara? Betul. Makanya. Nah, kalau misalkan sekarang tuh Bu, di bidang sosial itu kan banyak, PMKs itu banyak. Nah, Ibu itu spesialisnya bidang apa tuh? Nah, karena saya kemarin ditugaskan dari Kementerian Sosial untuk menjadi pendamping disabilitas. Jadi tupoksi saya adalah pertama yaitu menginput atau mendata disabilitas yang ada di daerah, kemudian juga pendampingan, juga penanganan kasus yang disabilitas. Oh, itu jadi pendamping disabilitas itu ada berapa tugasnya itu, Bu? Pendampingan, kemudian respon kasus, merujuk juga kita berkoordinasi dengan jejaring sosial lainnya seperti PSM, TKSK. Kita harus berkoordinasi dengan Karang Taruna juga gitu. Yang namanya sosial kan kita harus lebih banyak ini, Pak Firman, harus lebih banyak kenal dengan orang-orang, karena untuk membantu masyarakat kita nggak bisa sendiri, kita harus ada koordinasi dengan tadi salah satunya yang kalau kita kenal itu di istilah sosial itu pilar-pilar sosial gitu. Nah, Pak Firman. itu teh SK-nya itu di bawah provinsi, kabupaten atau Kementerian Sosial, Bu? SK-nya di bawah Kementerian Sosial. Oh, jadi Ibu kita pada mau kementerian atau Alhamdulillah dimohon diangkat ke kementerian menuju Pak Menteri Nate, Pak Agus Gumiwang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada perpanjangan SK lagi. Jadi tugas saya sekarang mulai dari tahun ini ya, dari Januari sampai mungkin bulan Desember saya masih bertugas membantu kementerian untuk menjadi pendamping disabilitas. Kalau masalah nominal jangan kalau ditanya ya. Alhamdulillah saya udah dapat Honda kemarin, Pak Firman. Honda, kemudian saya juga selalu Honda itu mohon ridho Allah. Kemudian saya selalu tawadu juga karena mau duit gitu. Nah, itu ya pemirsa semua, jadi
di sosial itu jangan melihat pik atau melihat Iya. uang, pokoknya Nggak itu bisa harus diukur karena gitu. Allah. Betul. Terus Iya. prinsip kita itu harus lebih kepada bermanfaat bagi orang banyak. Ya, jadi saya selalu ingat bahwa Peksos itu selalu pas di hati. Jadi hati dari hati dulu kan. Jadi pasnya Kalau nggak kehatean ya udah kita terasa berat Ya. kerja, tapi kalau hati kita udah ikhlas terasa ringan walaupun seberat apapun Ya. gitu, karena di dalam kita pemeliputan data itu kan kita harus terjun ke masyarakat, ke lapangan ya. Kadang daerah yang saya kunjungi itu kan terpencil sekali, hujan sampai udah becek, motor nggak bisa masuk. Kadang kalau hati kita nggak ikhlas ya udah berat, tapi karena ikhlas Ya. alhamdulillah kita enjoy aja gitu. Iya. Malah kita bersyukur, alhamdulillah kita mah masih Ini, bisa Bu, berjalan. tadi saya Ini dari- mereka mah yang dari- disabilitas dari hanya bisa Prabowo dia. kemarin. Itu mungkin yang tidak bisa diukur oleh nominal dari pekerjaan saya itu. Oke, langsung saja kita ke topik bahasan. Karena di sini itu udah ada pakarnya, terus kebetulan beliau malah melintang di sosial. Sebelum menjadi pendamping sosial juga beliau sudah melintang LK3S, pokoknya sesuai dengan kemampuan ilmu beliau di sosial. LK3. LK3 ya. Nah, kita mempersingkat waktu, kembali ke topik bahasan yaitu tentang disabilitas. Ya. Nah, ini kan banyak Ibu sendiri juga bertanya tahu tuh ya, masyarakat kondisi pemirsa ini ya. channel Firman Fatur Saya di sini juga. Indonesia, Apa sih disabilitas? Indonesia. Apa saja ya disabilitas itu? Kondisi Apakah dunia sekarang ada seperti di ini, apalagi di luaran sana di masyarakat Kalau itu akses. disabilitas itu apa? Ragamnya apa saja? Terus lagi Iya. Makanya akibat saya insya Allah atau ada insya Allah permen atau undang-undang dan sebagainya. Sekarang memang kita sering dengar disabilitas ya. Mungkin ada yang baru dengar Ya, atau pokoknya yang nanti ada. baru kok apa sih disabilitas ya. Saya juga termasuk keluarga saya juga tanya apa sih disabilitas gitu. Nah, Sebelumnya kan pemirsa sebelum juga ada di sini disabilitas banyak kan ada bertanya. acak, penyandang cacat gitu ya. Sebelum disabilitas itu penyandang Oh, cacat. sebelumnya Nah, tuh namanya baca. iya, penyandang cacat. Tapi kalau misalkan terjun di masyarakat, saya tidak menyebut disabilitas kepada mereka, Kak Firman. Ya. Saya selalu menyebutkan Ibu masih anak-anak seperti yang istimewa. harus saya, kepada yang anak-anak lagi. istimewa gitu. Kalau saya selalu begitu. Anak istimewa. Kalau di masyarakat Apakah saya harus lebih keras nggak lagi? tahu apa itu disabilitas atau apa itu anak istimewa. Nah, Saya boleh tahu, dijelaskan saya nggak paham. secara detail Dan di itu sini sudah paham supaya kalau sekarang. pemirsa di sana tahu apa itu Jangan disabilitas, bikin saya- anak istimewa jangan itu bikin apa. saya- Undang-undangnya Karena yang itu nggak paham. terbaru sekarang. Seperti ya. ngajarin Ada ke saya, gitu. Undang-undang nomor 8 Bukan membangun Bu, kalau 2016. begitu menjudutkan saya. Oh, jadi undang-undangnya nomor 8 Iya, 2016 tentang ya. disabilitas. Itu yang terupdate. Iya, yang terupdate. Tentang Ya, kalau undang-undang itu terlalu banyak, Pak Firman. Mungkin kita nanti bisa ini kalau membahas undang-undang. di searching Ah, atau di di searching itu nanti bisa. di kolom. Saya lebih Kalau saya baik tulis ya, di sini dan ya saya banyak. bisa. Cuman Saya bisa. secara garis besarnya disabilitas Pokoknya itu adalah saya keterbatasan udah janji. fungsi, Oh, baik itu keterbatasan. fungsi fisik ya, dan lain-lain. Jadi Dan saya udah keterbatasan pokoknya ada harus empat bisa. ragam disabilitas, Pak Firman ya. Nah, sebetulnya Dan saya itu juga kalau belajar dijelaskan bisa itu kan kita taunya ada yang nggak bisa ngelihat jalan, ya, Nah, itu yang, berarti maksudnya ke ragam atau ya. jenis disabilitas ya. Nah, di dalam Kecacatan undang-undang ini. yang terbaru itu dibagi dalam 4 ragam disabilitas. Jadi ada 4 ragam, guys. Ada, ya. Yaitu 1 disabilitas fisik. Oh, fisik ya. Meliputi apa saja Bu itu? Ah. Fisik. Disabilitas fisik itu adalah keterbatasan fungsi fisik, baik itu sejak lahir atau karena kecelakaan atau karena penyakit atau efek samping dari obat. Oh, itu juga termasuk. Misalkan ya yang kemarin waktu bencana alam tsunami, kemudian kemarin gempa ya. Nah, efek dari sana kan jadi banyak orang-orang cacat kan. Misalkan ada yang kakinya hilang atau tangannya gimana. Nah, itu berarti karena kecelakaan. Masuknya fisik Nah, ya. fisik Oh, itu. Oh, jadi Dari fisik dulu ya, Nah, fisik. Jadi disabilitas itu enggak selalu dari lahir ya, Bu? Iya. Jadi kecelakaan. Kecelakaan juga bisa dari Apalagi? lahir. Tadi dari lahir Dari kan ya. lahir. Yang pas lahir udah Mhm. nggak ada kaki, udah nggak ada tangan, itu berarti dari lahir. Terus? Kemudian karena kecelakaan. Kecelakaan. Kemudian efek samping dari Oh, obat. iya, Ya dari kan? obat, Misalkan penyakit. efek dari obat itu.
itu yang dari Fisik. iya, jadi mengakibatkan lumpuh atau diamputasi juga. Misalkan ada penyakit gula karena sudah busuk harus diamputasi. Nah itu berarti dia menjadi disabilitas fisik. Oh iya, jadi disabilitas fisik. Kalau dulu itu tunadaksa yang kayaknya. Tunadaksa itu sekarang jadi disabilitas fisik. Jadi lebih mempermudah ya. Jadi melingkup semua mungkin gitu. Iya, Jadi nggak betul. didetailin. Misalkan disabilitas fisik daksa nggak gitu ya. Iya. Fisik aja Fisik. pokoknya yang lumpuh, yang yang potong, yang gimana itu berarti fisik aja. Iya. Oh, nah, jadi jelas ya kan. Jadi sekarang teman-teman? ibu-ibu kalau ada Fisik. orang yang misalkan di jalan, yang misalkan tidak ada tangan atau kaki, yang inilah ada yang tidak berfungsi, jangan menyebut oh dia cacat, lebih baik disabilitas aja bu. Jadi lebih ya lebih manusiawi gitu. Kalau nggak ada telinganya, misalkan sepotong itu juga fisik. Iya. Oh, Fisik kan bisa karena kecelakaan. Gitu. Sekarang ke sensorik. Sensorik itu misalkan ada dibagi lagi sensorik itu. Misalkan tidak berfungsi mata, kemudian penglihatan Oh, mata dan penglihatan. pendengaran. Itu sensorik. Oh, sensorik itu ya, Ya, masuknya. misalkan tunanetra dan tunarungu, juga tunawicara. Oh, Soalnya itu banyak yang tunarungu itu emang otomatis ke tunawicara. Ya, jadi sensorik itu ada 3. Iya, iya. Nah untuk tunanetra itu ada yang dibagi lagi, ada low, Oh, ada low lagi. vision, ada total blind. Kalau low, Kalau low itu masih ada bahasa Inggris ya itu menengah. low vision. Low. Low, Jadi rendah berarti. sedang lah. Sedang. Kalau total blind itu gelap sama sekali. Gelap. Nah, itu juga kan bisa dari kecelakaan, bisa juga dari lahir. Sama juga tadi penyebabnya gitu. Nah untuk tunanetra itu tunanetra ya. Oh, tunanetra. Kemudian untuk sensorik lainnya tunarungu itu gangguan pendengaran. Kayaknya kan sekarang gangguan pendengaran bisa karena dari lahir, kecelakaan atau karena usia. Sama dari yang sensorik juga, yang tunanetra juga. Nah kemudian tunawicara itu tidak bisa berbicara, alias kalau dulu mah gagu ya disebutnya, kalau sekarang tunawicara. Itu Kak Firman. Tunawicara itu sensorik. Iya. Masih sensorik. Betul, sensorik. Nah, jadi udah 2 ragam ya. Tadi yang Dua pertama ragam. fisik, yang kedua sensorik. Sensorik. Nah, untuk ragam ketiga adalah mental. Mental. Nah, mental itu karena keterbatasan fungsi itu Kejiwaan. pengaruh kejiwaan. Misalkan sekarang kita dengar bipolar, depresi. Oh, jadi bipolar itu termasuk disabilitas Masuk. juga. Itu bipolar itu baru ada tahu tuh. hubungannya dengan suasana hati. Baru tahu tuh. Dan Jadi penyebabnya emang sampai sekarang sulit diketahui. Betul. Mungkin itu kan kalau untuk lebih jelasnya harus kita ini ya panjang kalau ya kadang bipolar itu kan keadaan atau nafsunya itu kan naik turun. Iya. Jadi kadang Jadi nggak jelas, cemas nggak jelas, itu mah Oh, itu masuk suasana hati nggak disabilitas jelas, ya. itu nggak ada ininya. Nah Ya, kemudian itu tuh banyak ilmu schizophrenia kan. juga masuk ke mental. Apa schizophrenia itu? itu jadi sama, jadi jadi sulit untuk gimana ya? Ada gangguan dalam berpikir, terus dalam Susah perasaan berpikir, juga gitu. ya hampir sama dengan bipolar tuh untuk schizophrenia. Itu gangguan mental ya, disabilitas mental. Penyebabnya bisa karena dari misalkan kejadian atau depresi juga bisa ya. Misalkan ada kemarin yang saya banyak temuin di lapangan itu, yang kemarin saya kebetulan ke lapangan mendata di daerah Cipatat, itu ada 4 orang yang mengalami mental, itu rata-rata ditinggal oleh suaminya. Itu Kalau misalkan baby blues itu masuk nggak baby masuk blues? Oh, itu ke juga mental. masuk ke Masuk mental. mental. Oke. Jadi Ya. bipolar, baby blues, Schizophrenia, pokoknya yang depresi yang Iya. mengganggu kejiwaan itu masuk ke mental. Iya. Cuman mungkin ada level-levelnya, ada level rendah masih bisa rehab, Iya. ada yang ketergantungan obat, mungkinnya ada yang nggak bisa sama sekali. ini kan yang namanya gangguan jiwa itu kan ada yang udah ketergantungan obat, tapi kan ada yang juga karena depresi mah. Kalau yang udah ketergantungan obat itu ke psikiatri hubungannya, ke medis gitu. Jadi harus ada obat.
Gini. kalau itu mah udah ada saraf yang rusak. Oke. Dan Jadi yang paling kalau yang kita intervensi sekarang ya, kalau misalkan yang sudah mengganggu masyarakat, nah itu jadi kita juga itu Resah. sudah mengganggu meresahkan masyarakat, ya udah kita bantu gitu, kita tangani lah. Misalkan kemarin ada yang minta bantuan ibu-ibu, seorang ibu-ibu di Cipatat itu di Ciptaharja, dia ibunya udah tua renta, punya anak dua-duanya gangguan mental mah, dan udah ketergantungan obat, tiap bulan harus membeli obat. Dia tuh ekonominya kurang kan, jadi dia butuh biaya untuk menebus obat ke Bandung gitu. Memang udah ada obatnya disediakan di sana, udah punya tapi cuma untuk biaya kesananya, nah itu dia udah renta juga. Nah itu yang saya tangani sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan udah saya masukin SIMPD, mudah-mudahan ibu ini nanti dapat bantuan mungkin. nah, SIMPD itu apa tuh Bu tuh? Kan pemirsa di sana nggak tahu tuh SIMPD itu apa. Nah, mungkin itu mah nanti di video selanjutnya apa SIMPD apa. Nah, ini menyambung lagi tadi terkait dengan mental. Nah, itu kan diantaranya yang mengganggu kejiwaan ya. Nah, ada pertanyaan nih dari pemirsa mungkin mewakili. Misalnya banyak nih ya, banyak masyarakat misalkan ketika dia berburu atau wirid panas dan lain sebagainya itu mengakibatkan gangguan jiwa, itu masuk nggak ke disabilitas? Bisa ada. Nah, tapi dalam itu bahasa itu mah masih masuk, banyak, masih ya, bisa ya. masuk, Nah, bisa. mungkin itu masih bisa di rehab, masih bisa disembuhkan atau gimana? Ada yang bisa disembuhkan, ada yang enggak gitu. Oh, Ada itu yang- juga masuk iya, ya? Ada itunya apa level-levelnya. Hmm. Ada yang bisa disembuhkan, malah mereka tuh bisa diarahkan. Oh, iya. Bisa tidak emang sulit untuk menyembuhkan tapi diarahkan. Ada kan ada seseorang yang berguru ya, tapi tidak nyampe ke Titik itu ya. dia terus aja khutbah. Oh, gitu. Oh, itu juga masuk Iya, ya? tapi tidak mengganggu, kita arahkan gitu. Nah. Adalah intelektual. Oh, yang keempat itu intelektual ya. Ganggu intelektual ya, ini ada hubungannya dengan daya pikir. Oh, berarti Iya. itu mah hampir sama dengan mental, enggak? Iya, Beda. beda sih, cuman ada kalau di ini ada apa maksudnya tuh? Jadi Ada hubungannya Hmm. mental dengan intelektual. Cuman Kurang- jadi ya. kurang Nah, kalau belajar mungkin. untuk intelektual itu misalkan yang masuk dalam intelektual itu Down syndrome. Down syndrome itu apa tuh? Yang Kalau itu kan nggak mukanya sedunia sama. tahu. Tuh. Oh, yang mukanya sama itu Iya, Down itu syndrome. Down Ya, syndrome. bukan grahita, bukan. Bukan Down syndrome. Oh, Down syndrome tuh. Iya. Teman-teman, Down syndrome Kemudian yang ada mukanya yang sama. mikrocephalus, Mikrocephalus. hidro, Oh, gitu. hidro. Ada yang makro, pokoknya ada gangguan ya. Mikro sama hydro itu gimana Bu? Kalau mikro mah kecil, yang itu jadi kecil, Apanya? si kepala teh, si otaknya mah kecil. Kalau hidro itu ada cairan yang keluar jadi si kepalanya. CP kalau itu mah Gitu. cerebral palsy itu Iya. teh hidrocephalus namanya teh. Iya. Namanya nama kerennya Itu atau nama biasanya kalau update-nya. mikro itu jadi virus juga. Hmm. Ada virus, jadi makanya hati-hati ibu-ibu ya, punten ini mah yang suka kucing itu ternyata tokso itu dari kucing. Oh, dari kucing. Ibu hamil. Tokso itu apa? Iya, toksoplasma virus di kucing. Ada yang salah satu klien saya anaknya mengalami mikro, jadi Kecil. kecil. Setelah diperiksa dokter katanya dari kucing dan kebetulan dia mengalami. Dari kucing itu bulunya apa gimana? Kurang tahu untuk itunya mas. Oh, jadi virusnya itu dari iya. kucing. Bisa dari Oh. kotoran, bisa dari. Oke, tuh Itu jadi banyak yang saya tangani. ada ya. ilmu terbaru lagi, saya juga baru dengar ternyata memelihara kucing itu Untuk ibu hamil ya. untuk ibu hamil tuh ya, Itu nggak khususnya, boleh. mengakibatkan ya ada amit-amit apa virus yang Nah, itu mengakibatkan kejadian teman saya ada yang- mikrocephalus atau hidrocephalus. Gitu. Jadi udah ada 4 ragam ya, Buat Firman 4 ya. ragam. Nah, yang pertama tadi fisik, Hmm. kemudian sensori, kemudian mental dan intelektual. Gitu. Nah, mungkin itu semua teman-teman, sahabat-sahabat yang pantengin terus video Firman Faturrahman di sini. Jadi banyak ilmu, banyak manfaat yang saya dapat dari Bu Poppy ini. Jadi ragam disabilitas atau disabilitas itu Iya. adalah keterbatasan Fungsi. fungsi, Iya. itu disabilitas itu Iya. ya. Nah, ragamnya itu ada 4. Jadi yang nonton channel ini jangan pusing. Ragam itu ada 4.
di lebih simpel lagi. Kalau daksa apa terus nggak ada cacat fisik itu udah aja, berarti fisik aja, disabilitas ragam fisik. Yang kedua itu sensorik meliputi apa? Tunanetra, tuna rungu, dan tuna wicara, itu sensorik. Yang ketiga itu mental itu yaitu dinamakan ODGJ atau gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa itu kan nggak boleh kita bicara atau ngomong itu gila atau gangguan jiwa. Nah, itu sekarang itu bahasa halusnya itu ODGJ atau mental aja, udah ragamnya mental. Yang terakhir ini adalah intelektual, di mana intelektual itu ialah yang tadi intelektual pokoknya itu lambat belajar dan sebagainya, itu intelektual. Atau keterbatasan dalam daya berpikir. Keterbatasan dalam daya berpikir atau mukanya sama ya tadi teh. Nah, itu masuknya ke intelektual aja. Jadi itu teman-teman semua. Cuman maaf kakak, ada saya pesan gitu ya, kalau misalkan pemirsa semua nanti menemui orang yang mengalami terutama yang netra gitu ya, kalau kita mau bantu jangan langsung bantu, jadi kita harus tawarkan dulu. Oh, jadi boleh harus saya tawarkan bantu dulu atau enggak? ya. Karena mereka Jadi itu ada sensitif IPK-nya ya. gitu. Mereka itu lebih sensitif gitu, jadi jangan sampai mereka merasa tersinggung atau bagaimana. Kalau kita bertemu dengan mereka yang mengalami disabilitas, kita membantu, kita harus bertanya dulu gitu. Oke. Mungkin itu ya kilas tentang disabilitas, ragam disabilitas. Kenal saya itu biasanya kalau misalkan sesi-sesi terakhir itu harus ada kata-kata bijak atau motivasi untuk para penonton di sana. Mungkin sambil langsung menutup, kata-kata bijak dari Bu Popi. Saya ingin pantun dulu ya. Ya, boleh. Ikan hiu ke kutub. Asik. I love you pemirsa. Wih. Ikan Gimana hiu tuh? beli kertas. I love you disabilitas. Wih. Nah, Kata-kata mungkin bijak. kata bijaknya tadi di awal saya udah ini ya, udah mengatakan tadi bahwa saya sebagai peksos itu, saya mencintai sebagai profesi peksos itu tujuannya apa? Karena saya ingin bermanfaat. Jadi mungkin pesan saya buat pemirsa, jadilah orang yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kita itu jangan jadi sampah masyarakat. Kalau yang namanya sampah kan dibuang, ya nggak dibutuhkan. Tapi kita harus jadi yang bermanfaat gitu, sekecil apapun gitu. Insya Allah gitu, manfaat sekecil apapun ada catatannya nanti. Ada dua ya tadi di awal kata-kata bijaknya. Yang pertama pas di hati, yang kedua harus bermanfaat, jangan sampai ada jadi sampah masyarakat. Oke, sampai di sini dan banyak ilmu. Tonton video-video selanjutnya saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.